karena waktu itu dana yang ada terbatas, saya akhirnya jual rumah. Begitu, jadi nggak mau terlarut-larut dalam hal ini ya, karena saya mendengar waktu itu ada jamaah yang meninggal juga ya, karena saking shock, dan saya nggak mau lah, saya masih muda, shock seperti itu ya. Ada yang menggadaikan rumah orang tuanya, menggadaikan rumah orang tuanya, ternyata kemudian tidak dibagikan keuntungan ini, ya mereka nggak bisa bayar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Salid Al-Walid. Ya saudaraku, sahabatku, subscriber Cahaya Islam. Dalam video kali ini sebenarnya ini video yang saya tunggu-tunggu juga ya. Jadi ini surat terbuka untuk MUI dari korban investasi Yusuf Mansur untuk tambang batubara ya, Jabal Nur. Di sini korban ini membuat surat terbuka ya untuk MUI ya. Sebenarnya saya juga berpikir selama ini berharap gitu agar MUI merespon video-video kita gitu, menanggapi gitu. Minimal mengundang Yusuf Mansur gitu, memanggil Yusuf Mansur untuk kemudian diajak bicara, membahas masalah ini gitu. Agar masalah ini tidak terus-menerus berlarut-larut gitu. Karena seperti yang kalian lihat di akun Instagram Yusuf Mansur juga seperti tidak terjadi apa-apa gitu. Padahal sekarang saja ini sudah, yang saya tahu ya, sudah 3 kasus yang masuk di pengadilan gitu. Ini bukan masalah sepele gitu, tidak bisa kita sepelekan gitu, karena ini menyangkut orang banyak gitu, menyangkut umat. Di sini Bapak ini dalam videonya yang berdurasi sekitar 8 menit ini mengungkapkan bahwa ada sekitar 250 orang korban yang merasa dizolimi oleh Ustadz Yusuf Mansur gitu, oleh Yusuf Mansur gitu. Oke, tanpa perlu berlama-lama kita langsung saja menuju ke video beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh masyarakat Republik Indonesia. Pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022, saya ingin menyampaikan surat terbuka kepada Majelis Ulama Indonesia, seluruh ulama Indonesia, seluruh umat Islam Indonesia, seluruh warga negara Indonesia, berkaitan dengan gugatan saya pada tanggal 11 Januari 2022 yang saya daftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tercatat dalam nomor perkara 28-2022-PN.JKT.Sel. Terkait dengan gugatan saya tersebut, di sana ada tokoh agama yaitu Ustadz Yusuf Mansur. Kemudian ada lembaga keuangan BMT Darussalam Madani. Kemudian ada lembaga Takwis Al-Quran Pondok Pesantren Ustadz Yusuf Mansur. Berkaitan dengan hal tersebut, tidak ada niatan sedikit pun bahwa saya ingin mengkriminalisasi ulama ataupun lembaga-lembaga Islam lainnya. Tetapi terkait dengan gugatan saya tersebut, yang saya jadikan tergugat dan turut tergugat memang mempunyai hubungan hukum, sehingga apabila tidak saya masukkan, gugatan saya menjadi kurang pihak. Berkaitan dengan gugatan tersebut, sebenarnya jauh sebelumnya atas sumbangsih saran daripada ulama 11 tahun yang lalu, bahwa apabila perkara batubara, perkara investasi batubara ini saya ajukan gugatan atau kami buka ke publik, akan menjadi geger umat dan menjadi meresahkan umat, bahkan menjelekkan umat Islam. Tetapi setelah saya biarkan dalam beberapa tahun, 11 tahun yang lalu, ternyata Ustadz Yusuf Mansur dan kawan-kawan juga tidak mempunyai itikat baik mengembalikan uang jamaah Darussalam yang jumlahnya 200-an orang lebih tersebut. Terkait dengan akhir-akhir ini banyak media yang memberitakan bahwa
banyak yang terberdaya oleh Ustadz Yusuf Mansur, maka saya dengan niat lillahi ta'ala ingin menghentikan gerakan-gerakan dari Ustadz Yusuf Mansur untuk memperdaya umat tersebut. Yaitu kemudian saya ajukan gugatan terhadap Ustadz Yusuf Mansur, yang mana saya juga sebagai korban dan lainnya. Cuman saya mengajukan terlebih dahulu sendiri, kemudian teman-teman yang lain akan mengikuti. Berkaitan dengan hal tersebut, apabila tidak berkenan kepada apabila ulama tidak berkenan, kemudian umat Islam tidak berkenan, saya dari hati yang terdalam dan tulus ikhlas mohon maaf yang sebesar-besarnya. Niat saya mengajukan gugatan ini bukanlah mengkriminalisasi ulama ataupun lembaga-lembaga Islam lainnya, tetapi murni hukum yang memang harus ditegakkan agar tidak jatuh korban-korban lainnya. Tidak mungkin saya mengkriminalisasi ulama ataupun lembaga-lembaga Islam, karena saya sendiri riwayat pendidikan saya adalah dari madrasah. Saya di tingkat dasar bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama 1, Tembilahan Indragiri Hilir Riau. Kemudian menengah pertamanya saya di MTSN Negeri Tembilahan Indragiri Hilir Riau, kemudian STLTA-nya di MAN Paron, Jawa Timur. Kemudian kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, selanjutnya melanjutkan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, mengambil jurusan notariat. Terkait dengan hal tersebut, tidak mungkin saya mengkriminalisasi ulama. Sampai dengan saat ini pun saya masih menjadi aktivis Masjid Darussalam, yang mana saya masih tercatat sebagai Dewan Pengawas di Yayasan Masjid Darussalam yang mengawasi jalannya roda administrasi di Masjid Darussalam ini. Dan saya juga ditunjuk sebagai sekjen di perkumpulan umat muslim Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, saya tidak mungkin mengkriminalisasi ulama, tetapi gugatan saya hanyalah murni terkait dengan investasi yang digagas oleh Ustadz Yusuf Mansur, yang sampai dengan saat ini selama 11 tahun tidak ada penyelesaian. Saya kira para ulama, kemudian umat muslim seluruh Indonesia dan warga negara seluruh Indonesia memaklumi apabila saya mengajukan gugatan memperjuangkan hak-hak saya, dan nantinya akan memperjuangkan hak-hak jamaah yang lain, kurang lebih 250 jamaah yang telah terzolimi oleh investasi batu bara gagasan Ustadz Yusuf Mansur tersebut. Terkait dengan surat terbuka saya ini, akan saya sampaikan hard copy-nya kepada Majelis Ulama Indonesia pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022. Mudah-mudahan bermanfaat dan membawa kebaikan untuk umat semuanya. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga ulama-ulama di dalam Majelis Ulama Indonesia atau MUI mendengar video ini atau sampai video ini kepada pihak mereka ya, dan kemudian menanggapi, merespon dan berupaya untuk membantu kami, membantu para korban, membantu Yusuf Mansur menyelesaikan masalah ini sampai clear seclear-clearnya, agar tidak berlarut-larut dan terus-menerus seperti ini hingga dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain gitu yang entah apa kepentingan mereka gitu. Saya berharap sebenarnya sejak lama gitu MUI membantu kami, membantu para korban gitu, membantu Yusuf Mansur gitu, menyelesaikan masalah ini gitu, memanggil pihak Yusuf Mansur untuk kemudian menanyakan, mengkonfirmasi, mengklarifikasi masalah ini gitu, agar tidak terkatung-katung seperti ini gitu. Karena ya kalau menurut saya sebagai media gitu, ya dengan cara seperti ini gitu membantu para korban gitu, mau bagaimana lagi? Selama ini kan suara para korban tidak terdengar. Teman-teman dengar sendiri kan, 11 tahun untuk investasi tambang batubara yang diungkapkan oleh Bapak Zaini Mustafa ini ya. 11 tahun masalah ini belum selesai sampai sekarang gitu.
andai saja ada upaya dari pihak Yusuf Mansur untuk menyelesaikan masalah ini, mungkin hari ini tidak akan ada di media masalah ini gitu. Karena saya rasa 11 tahun itu bukan waktu yang singkat ya. Bukan waktu yang singkat, 11 tahun itu waktu yang panjang gitu. Waktu yang panjang gitu. Jadi saya harap dengan adanya video ini, dengan adanya surat terbuka dari Bapak Zaini Mustafa untuk MUI, semoga saja MUI mendengar ini dan kemudian menanggapi secara positif. Kemudian semoga saja ini harapan kita ya, harapan saya secara pribadi ya. Semoga saja kemudian memanggil Yusuf Mansur, mempertemukan dengan para korban, memediasi gitu, melakukan upaya mediasi untuk menyelesaikan masalah ini. Karena terus terang saja ya, sama dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Puspowardoyo dalam video wawancaranya di Toibah Channel dengan Pak Darso ya, bahwa kalau memang pihak Yusuf Mansur mau mengajak damai dengan catatan ya, dengan catatan mengembalikan hak-hak dari para korban, kita semua mau berdamai gitu. Bapak Puspowardoyo sendiri ngomong seperti itu gitu. Beliau mau berdamai dengan Yusuf Mansur seandainya Yusuf Mansur mau mengembalikan hak-hak dari para korban ini. Sangat simpel sekali. Pak Darso juga bilang, bahkan di video sebelumnya, wawancara sebelumnya dengan Pak Amag ya dari Kalimantan ya, kita tidak ada niatan untuk memenjarakan Yusuf Mansur gitu, tidak ada. Hanya menuntut agar hak-hak dari para korban ini diselesaikan, dikembalikan gitu. Tidak ada. Tapi sampai sekarang seperti teman-teman lihat, bahkan dalam sepanjang yang saya tahu di Cahaya Islam sudah 4 bulan loh kita membahas konten yang sama gitu. Sampai banyak netizen yang bilang kok konten Yusuf Mansur, kok konten Yusuf Mansur terus. Begini saja, upaya seperti ini saja kita lakukan sudah 4 bulan berturut-turut Cahaya Islam membahas Yusuf Mansur. Kawan-kawan lihat sendiri kan, sampai di mana masalah ini selesai gitu. Apalagi kita diam gitu. Apalagi kita diam. Dan kawan-kawan sudah tahu semua bahwa masalah ini sudah ada sejak 2012 dimulainya program investasi itu sampai sekarang belum selesai. Belum selesai. Di sini Bapak Zaini Mustafa mengatakan sudah 11 tahun masalah ini dibiarkan begitu saja, namun hari ini beliau kemudian muncul dan membuat surat terbuka untuk MUI. Terakhir sekali lagi, kita berdoa dan saya pribadi berharap semoga MUI, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita di MUI mendengar video ini dan kemudian melakukan upaya untuk membantu para korban dan membantu saudara kita Yusuf Mansur menyelesaikan masalah ini seclear-clearnya sampai selesai, sampai kemudian tidak ada lagi yang merasa dirugikan gitu. Oke, cukup sekian dari saya Khalid Al-Walid. See you on the next videos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.